Orang pertama yang direkrut Luffy walaupun belum pernah berjumpa adalah Roronoa Zoro. Bahkan dia disebut sebagai wakil kapten di kelompok bajak laut topi jerami tersebut. Jika sebelumnya dia disebut sebagai pemburu bajak laut, beda halnya saat ini di mana dia menjadi sosok bajak laut itu sendiri dan tidak lagi memburu bajak laut untuk mendapatkan uang hadiahnya. Roronoa Zoro menjelma menjadi sosok karakter penting di seri One Piece. Tidak seru atau kurang afdol jika sebuah seri di One Piece tanpa kehadirannya. Seperti di Marineford dan markas Big Mom, kita melewati petualangan Luffy tanpa hadirnya Zoro. Sebagai orang yang memiliki cita-cita untuk menjadi ahli pedang terhebat di dunia, sudah selayaknya orang ini ada di dalam setiap pertempuran. Apalagi Zoro belum mengalahkan Dracul Mihawk, sosok yang saat ini memegang titel pendekar pedang terkuat. Walaupun kalau kita perhatikan, perlahan tapi pasti cita-cita Zoro ini terlihat mulai terwujud. Sadarkah kalian semua bahwa peningkatan kemampuan Zoro sudah sangat jauh dari yang kita lihat setelah 2 tahun time skip dulu? Saat ini bisa dikatakan bahwa Zoro mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis. Bahkan tanpa kita sadari, peningkatan kemampuan Zoro ini meningkat dalam berbagai segi. Nah, untuk itu, marilah kita ulang peningkatan kemampuan apa saja yang Zoro sudah kuasai saat ini. Yang pertama yaitu berjalan di udara. Kemampuan untuk bisa berjalan atau bergerak di udara seharusnya menjadi kelebihan dari Sanji. Semua fans tidak pernah menduga kalau pada kenyataannya Zoro pun memiliki kemampuan ini. Artinya, bukan hanya Sanji saja yang bisa melakukan jalan di udara, tapi Zoro juga mampu melakukannya. Ini adalah salah satu kemampuan baru yang dimiliki oleh Zoro. Sebelumnya, dia tidak bisa terbang seperti ini. Kemampuan terbang dan berjalan di udara ini diperlihatkan Zoro saat dia melakukan pertarungan melawan King. Hal mengejutkan saat sedang sengit-sengitnya pertempuran saat itu, tiba-tiba saja Zoro menggunakan skill di mana dia mampu berjalan di udara. Apa yang membuat Zoro mampu melakukan hal itu? Tentu saja karena memanfaatkan kesaktian kedua pedangnya. Selanjutnya yaitu Foxfire Style. Kita tidak pernah melihat kemampuan Zoro untuk membelah api, baik itu api besar, sedang, ataupun api yang sedang berkobar dan tersembur kencang. Di Wano, kita mendapatkan semua pertunjukan itu. Jurus Foxfire Style adalah jurus di mana Zoro dapat membelah api. Sama sekali tidak terlihat adanya kesulitan, seolah-olah jurus ini sudah lama dikuasai Zoro. Karena dengan menggunakan teknik ini, Zoro mampu membelah-belah api apapun dengan mudahnya. Yang pertama, coba saja perhatikan saat Zoro menggunakan tekniknya untuk membelah api yang dilancarkan oleh Kaido ke arah Luffy. Semburan api naga itu dapat dibelah Zoro dengan mudahnya, seolah tiada rasa kesulitan sama sekali. Semburan api dari Raja Hewan Buas itu mudah saja dibelah menjadi 2. Selanjutnya, sebagaimana Zoro melakukannya kepada senjata sakti milik Big Mom, dia juga menggunakan teknik yang sama untuk membelah Prometheus. Homies peliharaan dari Big Mom dibelah begitu saja, tanpa ada kesulitan atau apa. Bahkan gilanya lagi yang ketiga nih, Zoro juga mampu membelah api dari teknik dasar yang dilancarkan oleh Yonko Big Mom ketika itu. Dan keempat juga yang terakhir, Zoro menggunakan teknik ini untuk membelah api Imperial Dragon King. Selanjutnya adalah Asura, yang merupakan teknik jurus pedang yang paling jarang dilakukan oleh Zoro. Bukan hanya jarang, bahkan sangat jarang sekali malah Zoro menggunakan teknik ini, kecuali mungkin jika memang situasinya sudah sangat mendesak. Dulu sekali pertama Zoro menggunakan jurus ini ketika pertarungan melawan Kak. Setelah lama tidak menggunakannya, Zoro kembali menggunakan teknik Asura ini lagi dalam pertarungannya melawan Kaido. Bahkan lebih hebatnya lagi, Zoro bisa melapisi teknik Asura miliknya dengan Conqueror Haki, di mana hal itu membuat Zoro mampu menyayat kulit Kaido yang sangat kuat. Dan serangan itu juga meninggalkan bekas luka di tubuh Kaido. Hanya saja sangat disayangkan setiap kali Zoro menggunakan jurus Asura ini, dia langsung terkulai lemah. Efek kekuatan dahsyat dari teknik Asura ini adalah membuat Zoro terkuras habis energinya. Yang terakhir yaitu Ryo. Ryo bisa dikatakan juga nama lain dari Haki. Hanya saja nama ini khusus untuk sebutan di wilayah Wano. Artinya antara Haki dan Ryo adalah sama. Itu juga. Cuma penyebutannya saja itu yang berbeda. Seperti kita ketahui kalau Zoro sudah mempelajari dan membangkitkan kesaktian Haki saat dia berlatih selama 2 tahun dulu. Di bawah penguasaan Mihawk, Zoro benar-benar serius untuk melatih dirinya, mempersiapkan diri menjadi pendekar pedang terkuat nantinya. Dan kini, saat Zoro berada di negeri Wano, tanpa disangka dia pun akhirnya mampu membangkitkan level yang lebih tinggi dari Hakinya. Hal tersebut berkat pedang Enma yang dia dapatkan dari Hiyori, Haki atau Ryo berhasil meleset cepat menaikkan kemampuan dirinya. Mungkin ini karena efek dari pedang Enma yang mampu menyerap Haki dari tubuh penggunanya. Hal itu terjadi saat Zoro membiarkan Enma untuk menyerap Haki dari tubuhnya. Sampai akhirnya dia pun mampu menggunakan level Haki yang lebih besar lagi. Peningkatan Zoro terhadap Haki atau Ryo di Wano itu benar-benar sangat drastis.